Hai, selamat siang. Nah, tadi kita sudah belajar IPA, sekarang saatnya pelajaran IPS. Nah, IPS ini kita belajar apa sih? Tadi IPA kita belajar mamalia, sekarang kita belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, di IPS ini kalian bisa lihat, kalian belajar pakai buku ini, nanti Miss tambahin materinya, buku SPS yang IPS ya. Oke, di bab 1 itu kita ada KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Oke. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 1 yang ini. Ini bisa dilihat, oke. Nah, di bab 1 kita akan tujuannya dulu yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan di perairan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita di Indonesia dulu, nggak usah keluar negeri deh ya, kita di dalam Indonesia dulu, oke? Gunung Batur merupakan contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Gunung Batur termasuk gunung aktif. Gunung Batur sudah berkali-kali meletus sejak tahun 1804 hingga tahun 2005. Nah, di sekitaran Gunung Batur terdapat sebuah danau yang bernama Danau Batur. Banyak turis lokal maupun mancanegara mengunjungi Gunung Batur dan Danau Batur. Gunung Batur dan Danau Batur terletak di Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam kenampakan alam, yaitu kenampakan alam di daratan dan perairan. Keragaman kenampakan alam yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Kenampakan alam apa aja yang kamu bisa lihat pada gambar? Nah, 2. Ada nggak kenampakan alam tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal kita? Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah sebuah hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. 1. Kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama kita akan bahas kenampakan alam dan pemanfaatan yang bagian daratan dulu ya. Yang pertama itu ada gunung dan pegunungan. Kalian tahu gunung nggak? Tahu pegunungan nggak? Hampir sama tapi sebenarnya mereka berbeda ya nak ya. Pengertian gunung.
Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter, ya, tinggi sekali pokoknya. Gunung terdiri atas 2 jenis. Yang pertama gunung aktif, yang kedua gunung tidak aktif. Apa yang dimaksud gunung aktif? Gunung aktif itu yang dia tuh masih mengeluarkan erupsi, lahar, magma, terus abu-abu vulkanik, terus kemudian ada bebatuan juga atau kerikil yang dilemparkan dia dari dalam gunung itu ke daratan atau ke pemukiman warga sampean. Nah, gunung tidak aktif berarti gunung yang sudah tidak mengeluarkan lahar lagi dari dalam perutnya, ya. Gunung juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai tempat rekreasi atau wisata. Yang kedua, dia bisa menyuburkan tanah. 3, bisa menjadi tempat penyimpan air, ya. 4, menghasilkan barang tambang. Kemudian kelima, menghasilkan material yang bermanfaat. Dan yang terakhir, bisa menjadi pengatur iklim juga. Kalian sudah tahu gunung kan? Nah, ada beberapa contoh gunung yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi ini ada di Yogyakarta dan dia itu masih aktif, sering meletus dan erupsi, mengeluarkan lahar dan abu vulkanik begitu. Kemudian banyak sekali gunung-gunung yang ada di Indonesia. Nah, tugas kalian mencari nama-nama gunung yang terkenal. Boleh cari di buku, boleh cari di internet. Silahkan tuliskan di buku tulis kalian sebagai tambahan catatan kalian nama-nama gunung terkenal di Indonesia tentunya. Oke. Itu tadi tentang gunung. Kita next ke pegunungan. Nah, pegunungan. Kalian tahu nggak pengertian pegunungan apa? Pegunungan adalah rangkaian gunung-gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang sangat luas sekali, ya. Ketinggiannya juga bisa ribuan meter lebih, ya, di atas permukaan laut. Adanya pegunungan ini merupakan proses yang terjadi karena alam dan bukan karena campur tangan manusia, ya nak, ya. Yaitu nanti bisa kasih videonya biar kalian lihat apa itu gunung dan apa itu pegunungan. Ada beberapa jenis pegunungan, ya nak, ya. Itu yang pertama ada pegunungan rendah. Jenis dari pegunungan yang pertama ini memang pegunungan yang rendah, memiliki jenis pegunungan yang ketinggiannya biasanya tidak terlalu tinggi, ya. Biasanya dari 500 meter sampai 1500 meter ketinggiannya di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua ada namanya pegunungan tinggi. Nah, pegunungan tinggi ya sesuai dengan namanya, yang pasti punya ketinggian yang lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dia lebih tinggi dibandingkan yang di sekitarnya. Nah, sekarang sudah tahu gunung dan pegunungan. Tugasnya masih sama, catat pegunungan yang kamu ketahui, biasanya yang cari yang terkenal sajalah, ya. Nanti tulis di buku catatan kalian, buku IPS catatan. Oke, sekian video dari Miss Deka, penjelasan sedikit saja. Kita jangan banyak-banyak dulu nak, sedikit-sedikit dulu. Baru nanti kita ke next, selanjutnya adalah bukit dan perbukitan. Oke? Thank you, sampai jumpa.